Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya dimanapun Anda berada di siang hari ini. Dan di kesempatan ini saya sedang berada di sebuah tempat. Ini saya lagi bongkar ikan ya. Itu di belakang alhamdulillah dapat langsiran. Oke, langsung saja di kesempatan di siang hari ini saya ingin coba mengulas. Kemarin ada beberapa teman subscriber yang bertanya, dan juga ada teman langsung juga sopir ataupun beberapa teman yang ingin mengambil armada kantor Euro 4 ya, terutama. Kali ini kembali saya ingin coba mengulas tentang kantor Euro 4. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Jadi Mas, selama ini kantor Euro 4 yang sampean bawa itu menggunakan bahan bakar apa? Apakah selama ini sampean isi dengan solar deck yang harganya mahal atau menggunakan biosolar? Nah, sambil ngerokok ya, izin ya, biar lebih rileks, biar nggak nervous, nggak grogi di depan kamera seperti para youtuber yang handal itu kan udah jago ngomong. Kalau saya kan masih pemula lah ya, apalagi saya cuman sopir gitu ya. Mau tak mate airek. Jadi begini teman-teman, jadi selama ini tuh saya membawa truk kantor ini yang Euro 4 ini ya, alhamdulillah saya dapat pegangan ini kantor Euro 4, jadi biar bisa sharing sama teman-teman. Jadi selama ini tuh mulai dari kilometer 500 sebelum ada boxnya ya, karena ini kan box freezer ya, itu sampai sekarang itu kilometernya hampir 10.000 atau mungkin 10.000 lebih sedikit ya. Itu selama ini saya itu murni menggunakan biosolar. Jadi tidak pernah saya itu menggunakan solar deck. Nah, jadi teman-teman jelas ya. Yang pingin mau ngambil atau yang pingin mau kredit ataupun mau beli cash kantor Euro 4, yang mungkin penasaran kok ada katanya itu, jangan katanya tapi buktinya saya selama ini menggunakan biosolar dan alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Mantek lagi, tak sumete lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Selama ini itu saya menggunakan biosolar dan murni tidak menggunakan solar deck. Mungkin beberapa teman menanyakan efek sampingnya apa Mas kalau diisi biosolar. Kalau yang saya rasakan selama saya menggunakan biosolar itu, truk ini saya isi biosolar itu, efek sampingnya ya mungkin dari ini ya, yang saya rasakan itu agak berbeda. Mungkin waktu pertama itu kan pernah diisi solar deck dari dealer, barangkali itu kan baru pertama datang, itu mungkin diisi solar deck ya. Begitu saya bawa, itu saya menggunakan biosolar. Nah, itu waktu pertama saya bawa, belum saya isi biosolar ya, itu rasanya memang kalau ditarikan tuh saset enak gitu ya. Tapi kalau pas saya isi biosolar mungkin ini ya ada perbedaan lah ya dari tarikan ya. Barangkali kan dari segi nilai setane number ya. Kalau solar deck itu kan setan numbernya kan 51 ke atas. Tapi kalau biosolar itu kan setanenya itu kan 51 ke bawah. Entah berapa lah ya, pokoknya yang ahli-ahli itu kan barangkali bisa nanti jenengan komen ya di kolom komentar saya, memberikan masukan juga, sharing juga buat saya. Jadi sama-sama kita belajar tentang Euro 4 ini, terutama kantor Euro 4 ya, gitu. Jadi selama ini itu alhamdulillah itu ya nggak ada kendala apa-apa. Yang saya rasakan kalau saya isi biosolar itu ya memang itu agak boros dalam arti begini. Sama-sama 1 liter deck dan 1 liter biosolar itu kalau ukuran literan loh ya, itu agak boros gitu loh, agak boros biosolar. Tapi kan harganya, kita kembali lagi ke nominal rupiahnya. Nah, sekarang
Itu kalau solar deck tadi malam ya, itu saya di POM itu sebelahnya kan ada solar deck. Saya lihat itu harganya sudah 20.000. Wow. 20.000 kalau solar deck. Biosolar kan harganya sekian ya. Itu hampir 3 kali lipatnya harganya. Kalau kita isi biosolar kan ya kita masih ada aturan sedikit lah, apalagi ini kan namanya ongkosan naik kayak gini nih. Kadang-kadang ada juga yang masih tetap ongkosan tetap nggak dinaikin, ya kita gimana. Ada juga yang naik, alhamdulillah kalau dapat yang naik ya. Kalau naik kan lumayan untuk tambah-tambahan ganti solar lah seenggak-enggaknya ya, buat tambah-tambahan ganti solar. Tapi kalau yang nggak naik ini yang repotnya itu kita menyesuaikannya bagaimana. Ya untungnya alhamdulillah bosnya masih bisa diajak kompromi lah ya. Ini kalau kita dapat muatan yang ongkosannya kadang-kadang nggak dapat ongkosannya nggak naik, itu repot juga kita. Nggak dibawa salah, dibawa juga malah tambah salah gitu loh. Tapi ya sebisa mungkin saya coba berikan pengarahan bahwasanya kalau solar naik kayak gini ya, itu kalau ongkosan nggak ikut naik ya repot juga gitu. Sedangkan kita juga nggak bisa memaksakan seorang pedagang ya, namanya perekonomian kayak begini ya kita maklum juga lah. Tahu-tahu kok solar naik terus nanti dia mungkin kulaannya barang juga mahal juga ya. Terus ada ongkosan naik kayak gini juga kita juga ngerteni gitu kalau istilahnya bahasa Jawanya kayak gitu. Kembali lagi ke kantor Euro 4. Jadi kantor Euro 4 tadi ya, selama ini itu saya menggunakan murni biosolar. Sampai sekarang alhamdulillah itu nggak ada trouble apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil kantor Euro 4 nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan bagaimana gitu, kayak kemarin itu saya sempat dapat telepon dari teman saya, bahkan dia sampai penasaran nemuin saya, Mas, gimana rasanya bawa kantor Euro 4? Ya kalau bawa kantor Euro 4 saya bilang ya enak aja, karena mobil baru ya enak gitu loh. Tapi enggak, gini, saya bilang gini loh Mas, kalau kita bawa kantor Euro 4 dari segi tenaga ya, jadi jenengan kan sopir, saya bilang gitu kan, yang tanya kebetulan sopir. Nah, dia pengen beli truk sendiri. Nah, dia nanya, nah rasanya gimana? Ya saya jawab begini, Mas, sampean ingat waktu keluaran Canter Euro 2 dan juga kayak NMR 71 itu ya, yang elep yang dulu yang ada macan sebelum Giga. Itu juga ingat nggak sampean? Setiap mobil baru pasti kalau buat tanjakan ataupun pertama kali rayan pertama, kedua, ketiga itu kan pasti ngeleler, ya kan, pasti ngeleler. Tapi setelah nanti udah jalan dapat kira-kira 5.000 km, 6.000 km itu kan nanti kan mesin udah lanyah sendiri, udah sepan sendiri gitu loh, apa ya mesin sepan sendiri pokoknya gitu ya. Nah itu nanti kan tenaganya udah kelihatan. Dan begitu juga Canter Euro 4 ini Mas, saya bilang kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi begini, dia nanya, itu katanya kalau Canter Euro 4 itu harus pakai solar tambahan Mas, filter solar tambahan. Saya bilang ya alangkah bagusnya begitu Mas gitu, alangkah bagusnya begitu kita tambahin filter solar tambahan punyanya Tepa ataupun punyanya Canter yang 2015 itu bisa kayak gitu. Mati lagi. Jadi kalau Canter Euro 4 ini kita kasih tambahan filter, itu fungsinya kan untuk menyaring solar ini. Unsur biosolar itu kan tidak seperti unsur solar deck. Kalau solar deck itu kan memang solarnya top ya, ibaratnya bensin itu kan pertama, kan beda seperti pertalit. Nah, itu kalau kita tambahin dengan filter solar, otomatis kan kotoran-kotoran yang mengendap itu nanti akan istilahnya
disaring di filter yang kita tambahkan. Nah, kita tambahkan tadi ya sebelum masuk ke filter yang aslinya. Nah, dan kemarin itu sempat saya ini teman-teman, saya sempat punya teman yang dulu itu satu sekolah sama saya STM, dan kebetulan dia sekarang berada di Jepang ya. Itu saya sempat komunikasi sama dia, dan kebetulan dia bekerja di Mitsubishi, dan dia ngomong begini sama saya. Dan dia tahu ya, saya bikin konten ini tentang Canter Euro 4. Dan dia saya ajak sharing. Itu kalau Canter Euro 4 itu kalau ditambahin anu piye, Bro? Ditambahin filter solar lagi. Saya tanya begitu. Terus dia jawab begini. Jadi gini, Mas. Bisa saja kalau Canter itu sampean tambahin filter solar tambahan itu memang bagus. Jadi untuk menyaring kotoran-kotoran solar ya. Nah, kotoran-kotoran biosolar ini tadi itu akan disaring di filter tambahan itu tadi sebelum masuk ke filter kedua aslinya ini tadi. Kan filter bawahnya kan 2 ya. Nah, sebelum masuk ke situ kan nanti dia akan disaring dulu. Nah, itu memang lebih bagus, tapi ada tapinya. Tapinya itu akan membuat kerja suplai bahan bakar itu, pompa bahan bakar itu tadi, atau yang disebut common railnya itu tadi, dia akan bekerja yang lebih keras. Nah, nanti dengan begitu daya hisapnya ini kan kerjanya itu kan semakin berat, Mas, karena dia bekerja itu kan menghisap melalui 3 filter ini tadi. Otomatis kan daya kerjanya semakin berat. Nah, efeknya itu katanya bisa mengakibatkan keausan di common railnya itu tadi, atau di suplai bahan bakarnya itu tadi. Tapi kembali lagi begini, kalau tidak kita tambahin lagi filter solarnya itu tadi di Canter Euro 4 ini tadi, otomatis kalau solarnya kotor, saya bilang begitu ya, otomatis nanti akan masuk ke suplai bahan bakar itu tadi, ke pompa bahan bakar itu tadi, dan masuk ke injektornya. Nah, otomatis itu kan nanti malah rusak, saya bilang begitu. Nah, iya sih, tapi ya itu tadi, efeknya cuma hanya membuat kerjanya ini lebih berat gitu, teman-teman. Daya hisapnya lah, ibaratnya biasa ngisep 2 ditambahin filter 1, otomatis itu kan ngisepnya jadi dia lebih berat, hingga akhirnya mengakibatkan keausan di pompa bahan bakar itu tadi ya, pompa suplai bahan bakar itu tadi. Nah, kayak gitu sebenarnya ya nggak masalah sih, Mas, masih bisa ditolerir kalau kita tambahin filter solar. Nah, jadi kesimpulannya nggak masalah, kita kasih filter bahan bakar itu tadi, tambahan filter itu tadi, itu bagus untuk mengurangi atau menanggulangi resiko kotoran-kotoran yang ada di unsur biosolar itu tadi. Nah, tapi kalau untuk meningkatkan nilai oktan itu nilai setan solar itu tadi, itu nggak mungkin, nggak bisa ya, karena itu kan unsur yang terkandung itu kan udah berbeda kan ya, antara biosolar dan solar deck itu kan berbeda. Jadi kalau kita tambah filter solar ini tidak merubah nilai setanenya ya, tapi hanya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam biosolar itu tadi agar lebih bersih ya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi selama ini, kembali lagi, selama ini tuh saya menggunakan Canter Euro 4 ini, saya menggunakan murni bahan bakar itu biosolar. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi jenengan nggak usah ragu kalau pengen ngambil Canter Euro 4. Nanti gimana kalau diisi solar deck, katanya nggak bisa, tenaganya lemot. Itu kan katanya. Tapi kalau ini kan saya memang sudah real, saya istilahnya udah merasakan sendiri lah ya, membuktikan sendiri menggunakan sehari-hari itu bersama Canter Euro 4 ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu lah ya menggunakan Canter Euro 4 ini. Dan kemarin juga ada itu ya, teman-teman subscriber yang sempat
komen di YouTube saya, sama-sama pemakai Canter Euro 4 yang kebetulan dia berada di Riau kalau nggak salah. Nah itu dia menggunakan Canter Euro 4, bahkan dia bawa muatan sawit itu katanya kok sawit? Iya sawit karena itu sampai 20 ton. Ngeri, aku bilang. Nggak kira-kira muatannya, saya bilang gitu. Muatan 20 ton. Saya aja yang bawa muatan 12 ton aja, yang Canter HDL Euro 4 ini aja rasanya udah griming-griming, apalagi yang muatan sampai 20 ton dengan medan yang seperti itu ya. Wow, ngeri. Jadi gitu ya teman-teman, sekali lagi sampean nggak usah ragu lah menggunakan Canter Euro 4. Nah, seperti itu penjelasan saya dan istilahnya sharing kita hari ini. Mohon maaf bila mana ada penjelasan saya yang mungkin kurang bisa masuk di nalar ataupun mungkin yang kurang jelas, saya mohon maaf. Tentunya dari diri saya sendiri kekurangannya, dan bila mana kesempatan ini saya bisa sharing bersama teman-teman, itu semuanya hanya karena Allah SWT. Terima kasih Anda sudah menonton video saya. Jadi nanti kita akan update terus ya tentang Canter Euro 4 ini. Terima kasih Anda sudah menonton. Salam buat keluarga dan juga tetap berkarya tanpa harus menjatuhkan kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.